Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Saudara bersyukur untuk hari baru yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Kita masih diberikan kepercayaan untuk melanjutkan kehidupan ini. Dan mari saudara, sebelum kita akan memulai aktivitas kita, atau kita akan melanjutkan aktivitas kita hari ini, saya ingin mengajak kita untuk duduk tenang. Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kita mau menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun bagi langkah hidup kita. Nah saudara, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sejenak kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Saat ini kami sungguh memohon kiranya Tuhan yang menolong kami untuk memahami, mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui firman ini. Tuhan tolong kami, mampukan kami, beri kami hikmat. Dan kami berdoa menyerahkan waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian kasih Tuhan, saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema di pagi ini, yaitu adalah tema kita, harapan di tengah dunia yang gelap. Dan tema ini akan didasari dari Yeremia, pasal 23 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Ayat yang ke-6. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara, di zaman sekarang, rasanya kita hampir setiap hari mendengar atau melihat berita yang sungguh membuat kita khawatir. Bagaimana tidak? Sudah banyak berita yang menunjukkan hari-hari ini penuh dengan konflik, ketidakadilan, kekerasan, penyakit atau virus. Bahkan tindakan korupsi yang semakin merajalela ada di negeri kita. Sudah bukan hanya dunia yang terasa gelap, tetapi seringkali hidup kita juga dipenuhi dengan pergumulan dan kesulitan yang membuat kita bertanya, apakah semuanya akan menjadi lebih baik? Sudah tidak sedikit orang yang akhirnya kehilangan harapan karena mereka melihat keadaan atau masalah mereka lebih besar daripada anugerah Allah. Sudah pergumulan seperti inilah yang juga dialami oleh umat Yehuda pada zaman Nabi Yeremia. Bangsa itu sedang berada di masa-masa yang kelam. Para pemimpin gagal menjalankan tugasnya. Keadilan lenyap dan masa depan tampak suram. Namun sudah di tengah situasi yang seperti itu, Tuhan memberikan sebuah janji yang luar biasa. Ia berjanji akan membangkitkan tunas yang adil bagi Daud, yaitu seorang raja yang memerintah dengan hikmat, keadilan, dan kebenaran. Sudah harapan Israel ternyata bukan terletak pada hadirnya pemimpin manusia yang lebih baik, melainkan harapan yang sejati itu terletak atau ada pada pribadi Allah itu sendiri. Raja yang Tuhan sediakan untuk umat, raja yang sejati. Dan di dalam perjanjian baru, janji itu digenapi. Raja yang baru, raja yang agung itu adalah Yesus Kristus. Dialah Sang Mesias, raja yang dijanjikan, yang datang bukan hanya untuk memperbaiki keadaan dunia, tetapi terlebih dahulu memperbaiki hati manusia yang telah rusak oleh dosa. Karena itulah Yeremia menyebut namanya Tuhan keadilan kita. Kita tidak memiliki kebenaran yang cukup untuk berdiri di hadapan Allah. Tetapi Kristus datang memberikan kebenarannya kepada kita melalui salib dan kebangkitannya. Dari sanalah lahir pengharapan yang sejati. Kita mungkin masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Tetapi kita tahu, Raja kita sudah memerintah, sedang bekerja, dan suatu hari nanti akan menyatakan kerajaannya secara sempurna. Keadilan akan ditegakkan. Karena itu jangan biarkan berita buruk menentukan arah hati kita. Pandanglah kepada Kristus, Raja yang benar.
Saat keadaan membuat kita cemas, ingatlah bahwa hidup kita berada di bawah pemerintahannya yang penuh hikmat. Datanglah kepadanya dalam doa. Percayakan setiap pergumulan dan hiduplah dengan tetap melakukan apa yang benar. Sebab pengharapan yang sejati yang dimiliki oleh setiap orang percaya tidak dibangun di atas keadaan yang berubah-ubah, tetapi di atas Kristus yang tidak pernah berubah. Di dalam Dialah kita memiliki alasan untuk tetap berharap, bahkan ketika dunia terasa begitu gelap, kita tetap punya pengharapan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk menjadikan Engkau sebagai sumber pengharapan hidup kami. Di saat hidup kami berjalan melalui lembah kegelaman, kami harus mengalami gelapnya dunia ini. Biarlah terang-Mu, kasih-Mu terus terpancar di dalam diri kami. Engkau yang menjaga, Engkau yang menopang hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk berharap hanya kepada-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.